Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kepada teman-teman mahasiswa semua, ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih puasa, yakni sekilas nanti akan saya singgung yang berkaitan dengan hikmah-hikmah puasa. Hikmah puasa Ramadan yang kemarin-kemarin kita sudah membahas di part sebelumnya, membahas tentang niat, sudah membahas tentang rukun dan syarat serta sesuatu yang membatalkan puasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim, akan saya mulai. Hikmah puasa Ramadan yang pertama itu ada disiplin rohaniyah ya, karena nanti ada beberapa hikmah yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Yang pertama, ini adalah tentang disiplin rohaniyah. Puasa melepaskan manusia dari ikatan kehewanan, karena hanya binatanglah yang tidak sanggup menahan seleranya, tidak sanggup menahan syahwat birahinya, dan hanya takut kepada apa-apa yang dilihatnya. Begitu ya. Ini manusia kan punya sifat, punya hawa nafsu. Jadi dalam ilmu mantak itu dikatakan al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berakal budi. Nah, hewan yang berakal budi atau hewan yang bisa berpikir. Jadi Allah itu di samping memberikan hawa nafsu, Allah juga memberikan akal pikiran kepada manusia, kepada hewan yang berupa manusia, yang mana hewan-hewan yang lain ini tidak mempunyai akal, tidak dibekali Allah dengan akal, yang punya hanya manusia. Nah, tetapi manusia tadi itu di samping akal dia juga mempunyai hawa nafsu. Nah, hawa nafsu saja itu tidak ada bedanya. Kalau kita hanya mengumbar hawa nafsu saja, tidak ada bedanya dengan hewan. Begitu. Makanya puasa ini termasuk hikmah rohaniyahnya, yaitu melepaskan manusia dari ikatan kehewanan. Ya, mengikatkan hewan. Hewan itu apa ya? Apa yang mereka senangi? Bisanya cuma makan, bisanya cuma minum, terus kemudian bisanya hanya kawin. Nah, itu adalah tidak ada bedanya dengan hewan. Begitu. Makanya disiplin rohaniyah itu masuk dalam hikmah puasa Ramadan. Di hewan itu kan tidak sanggup menahan syahwat birahina dan hanya takut kepada apa yang dilihatnya. Misalnya kalau hewan ini antara rusa atau kidang dan harimau, begitu. Jadi kidang tidak takut apa-apa, tetapi takutnya hanya kepada harimau. Nah, gitu manusia kalau dia itu hanya mengumbar hawa nafsunya saja, maka dia hanya takut kepada sesuatu yang dia takuti. Ada sesuatu yang lebih kuat, ada makhluk yang lebih kuat yang ia takuti. Seperti itu. Itu tidak ada bedanya dengan hewan. Makanya ini penting sekali untuk disiplin rohaniyah. Kita bagaimanapun adalah belajar bersama-sama. Puasanya itu tidak hanya puasa dari segi dohir saja, menahan dari makan dan minum saja, tetapi secara rohaniyah juga harus kita jaga agar puasanya itu benar-benar menghayati, menikmati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkhusus adalah menjaga batin kita. Jadi puasa itu tidak hanya dohirnya sahabat, tapi batinnya juga ikut berpuasa, begitu, agar selaras antara dohir dan batin. Pendapat Sidi Ghazalbah, beliau mengatakan tidak ada jariku yang lebih kuat daripada makan dan minum, serta berhubungan dengan istri. Manakala kita memiliki tiga unsur itu, namun demikian, nafsu itu kita tundukkan dengan puasa. Ya. Pendapat ini mengatakan seperti itu. Ya, pendapat ini mengatakan seperti itu. Maka
namanya manusia itu mempunyai hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu ya seperti hawa nafsu ke hewan-hewanan tadi. Seperti hewan itu biasanya cuma makan, biasanya cuma minum, dan berhubungan dengan istrinya. Kalau hewan itu pokoknya ya tinggal kawin saja, mau kawin ya kawin. Nah, tapi dari hawa nafsu itu bisa ditundukkan dengan puasa ya. Wahbah Zuhaili menyatakan Syekh Wahbah Zuhaili, puasa dapat menenangkan nafsu amarah dan meruntuhkan kekuatan yang tersalurkan dengan anggota tubuh seperti mata, lidah, telinga, kemaluan. Dengan puasa aktivitas nafsu menjadi lemah. Ini komentar juga Syekh Wahbah Zuhaili bahwa nafsu amarah, nafsu kehewanan itu nanti juga akan runtuh. Misalnya apa yang terdapat pada diri kita. Setiap lubang ya, setiap lubang misalnya ada mata, ada lidah, ada telinga, ada kemaluan, anggota-anggota badan yang ada lubangnya, itu kan merupakan merupakan pusat nafsu. Dan ini bisa ditundukkan atau bisa lemah dengan cara berpuasa. Maka puasa itu penting sekali. Rasulullah pernah memberikan keterangan bahwa nikah itu hukumnya adalah wajib ya. Tetapi kalau seorang pemuda ini belum mempunyai mahar, belum mampu secara materi, maka dia disuruh untuk berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengekang hawa nafsunya. Begitu. Nah, itu benar sekali apa yang disabdakan oleh Rasulullah seperti itu. Begitu. Itu dalam rangka untuk antisipasi biar nafsu kita itu bisa dikendalikan lewat disiplin rohaniyah yang berupa tirakat puasa. Disiplin yang kedua adalah hikmah yang puasa, yang kedua adalah disiplin akhlak. Puasa meninggikan budi pekerti manusia karena ia tidak lagi menjadi budak dari hawa nafsu dan keinginannya. Betul sekali. Betul sekali ini untuk disiplin akhlaknya. Manusia itu kan bergejolak. Jadi relatif bergejolak untuk manusia ini. Dan secara budi pekerti atau secara akhlak, dia kalau berpuasa, maka dia secara aktivitas tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Tetapi kebalikannya hawa nafsulah yang seharusnya disetir atau dikendalikan oleh orang itu melalui riadoh tertentu, misalnya adalah dengan puasa. Manusia dalam tingkah laku perbuatannya selalu menjadi dalam pilihan antara baik dan buruk. Ya jelas karena manusia itu di samping mempunyai nafsu, manusia juga dibekali Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Yang mana akal ini adalah untuk membedakan mana yang baik dan untuk membedakan mana yang buruk. Sehingga jika dia dalam posisi seperti itu, maka puasa sangat dianjurkan. Kalau puasa Ramadan malah dia harus wajib, seorang muslim harus wajib puasa Ramadan. Dalam puasa kemauan dilatih untuk selalu memilih yang baik sehingga melahirkan perilaku perbuatan yang baik pula. Ya, setiap aktivitas kita biasakan untuk yang baik-baik sehingga nanti menjadi sebuah tabiat atau kebiasaan. Kalau kebiasaannya jelek, itu biasanya adalah antara yang baik dan yang jelek. Ini 50-50 ya. Artinya 50-50 itu begini. Kalau kita melakukan amal yang jelek, misalnya amal yang jelek, itu biasanya nanti, misalnya 1 hari melakukan amal jelek, nanti itu hari-hari berikutnya kita juga merasa ketagihan untuk melakukan perbuatan yang jelek.
Nah, untuk perbuatan yang baik juga seperti itu. Misalnya, teman-teman ini melakukan jamaah maghrib isya atau maghrib isya sama subuh. Maka maghrib isya sama subuh itu jika kita tidak melakukan sekali saja, rasanya itu ketagihan. Sangat ketagihan sekali. Dia merasa menyesal. Saya meninggalkan jamaah sekali menyesal. Gitu. Nah, itu antara yang baik dan yang buruk. Misalnya teman-teman membiasakan sholat malam. Pada saat sholat malam, itu Anda tertidur. Biasanya di hari-hari sebelumnya Anda sudah melakukan sholat malam dengan rutin, sholat hajat atau tahajud atau sholat tasbih. Nah, pada saat itu Anda terlalu lelap tidurnya. Sehingga ini kebrojol. Bahasa kebrojol itu sudah sampai subuh. Belum sempat melakukan sholat malam. Nah, itu Anda juga merasa ketika bangun itu, aduh aku kok belum sholat ya. Belum sholat tahajud, belum sholat tasbih, atau belum sholat hajat. Begitu. Ya, sesuatu itu memang harus dilatih. Kalau memang dilatih baik, nanti juga akan menjadi tabiat baik. Begitu halnya dengan sebaliknya ya. Kalau yang buruk nanti malah menjadi tabiat yang buruk. Begitu ya, dibiasakan seorang mukmin mendisiplinkan akhlaknya sehingga ia menjadi kebiasaan dan tabiat. Oke, kalau yang baik menjadi tabiat yang baik, kalau yang buruk menjadi kebiasaan yang buruk pula. Dan tabiat akan membentuk kepribadian muttaqin, yaitu orang yang senantiasa takwa atau tatakun. Disiplin akhlak melindungi jiwa manusia agar dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang jahat. Jadi tabiat itu kalau sesuatu amalan ini kalau dibiasakan terus maka akan menjadi tabiat atau kebiasaan, dan kebiasaan yang baik maka dia nanti akan tergolong menjadi orang yang muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang cinta kepada Allah, orang yang takut akan siksa Allah, orang yang selalu istiqomah menjalankan sesuatu-sesuatu yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu disiplin akhlak. Kemudian disiplin selanjutnya adalah disiplin sosial. Disiplin sosial itu termasuk hikmah puasa yang ketiga ya. Puasa dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, ukhuwah, persaudaraan, dan perasaan keterikatan dalam tolong-menolong yang dapat menjamin rasa persaudaraan sesama umat Islam. Jelas itu seperti itu kondisinya. Gitu ya, antara umat Islam yang satu dan yang lain itu kalau dalam keadaan puasa, maka mereka merasakan bagaimana toh kondisinya orang yang lapar, kondisinya orang yang tidak kuat makan, kondisinya orang yang hanya sesuap nasi saja tidak kuat. Kalau sampai membayangkan kerana sosial ya seperti itu, hatinya sangat terketuk, maka ini akan menimbulkan rasa sosialisasi yang sangat tinggi, rasa sosial sangat tinggi ya, disiplin sosial yang sangat tinggi. Timbul rasa kasih sayang, timbul ukhuwah Islamiyah yang tinggi. Begitu. Perasaan lapar seorang mukmin misalnya bisa mendorong seseorang untuk bersilaturahim dengan orang lain serta ikut berpuasa dalam menghilangkan bahaya kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. Hal ini akan semakin menguatkan ikatan sosial antara sesama manusia dan akan membangkitkan untuk saling membantu dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat sosial atau deviasi sosial begitu. Nah, kalau kita itu melihat fenomena yang ada, banyak dari masyarakat kita itu yang katakanlah di bawah garis kemiskinan. Alhamdulillah untuk Indonesia itu selalu dari pihak pemerintah, dari pihak Pak Jokowi dan kabinet-kabinetnya berusaha untuk menghilangkan garis-garis kemiskinan, menanggulangi dari garis-garis kemiskinan dengan beberapa bantuan dan pekerjaan-pekerjaan. Nah, kalau orang ini dalam keadaan benar-benar tidak mampu di bawah garis kemiskinan, itu betapa kita bisa merasakan.
orang yang tidak kuat makan pada saat kondisi-kondisi seperti itu. Maka kalau kita puasa itu paling tidak juga merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Sehingga nanti akan timbul kasih sayang dan ukhuwah sesama umat Islam. Sehingga ada rasa dermawan, ada rasa solidaritas dari kita untuk berbagi bersama dengan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan. Sehingga rasa disiplin sosial itu akan tumbuh pada saat kita berpuasa. Begitu. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan untuk disiplin jasmania. Ya, disiplin jasmania ini adalah disiplin yang hikmah yang terakhir, yang keempat yang akan kita kaji bersama. Disiplin jasmania, yakni puasa secara praktis memperbaharui kehidupan manusia, yaitu membuang makanan yang telah mengendap dan menggantinya dengan yang baru. Mengistirahatkan perut dan alat pencernaan, memelihara tubuh, membersihkan sisa-sisa makanan dan minuman. Itu termasuk disiplin jasmania. Jadi secara medis ini ya, jasmania ini, kalau kita itu puasa berarti secara otomatis kita itu membuang makanan yang telah lama mengendap dan menggantinya dengan sesuatu yang baru. Secara pencernaan itu agar kita itu tidak tertumbun oleh makanan begitu. Jadi ada sirkulasinya, ada peredarannya. Yang lama diganti, kemudian kita stop dengan cara berpuasa tadi, baru yang pencernaan yang baru itu akan muncul. Mengistirahatkan perut dan alat pencernaan ya, secara otomatis perut ini akan istirahat, ora kok mangan terus, dan alat pencernaannya juga biar lebih rileks. Memelihara tubuh, membersihkan sisa makanan dan minuman begitu. Nah, menurut statistik ilmu kesehatan, lebih dari 60% penyakit berasal dari perut. Apabila perut dikendalikan, banyak penyakit akan bila perut tidak dikendalikan, banyak penyakit akan tumbuh begitu. Jadi ini sudah merupakan penelitian dari medis ya. Menurut medis itu lebih dari 60% penyakit berasal dari perut. Iya, kalau kita pikir juga benar juga ini kan. Apalagi ini sudah melalui penelitian medis. Jadi kalau kita lihat coba, orang-orang terdahulu itu misalnya umurnya panjang-panjang. Orang terdahulu itu di masa tuanya itu badannya masih kuat-kuat, jarang penyakitan. Sementara kalau orang-orang sekarang itu jauh dibanding orang-orang terdahulu. Orang-orang yang pada saat itu masih menemui penjajahan Jepang, penjajahan Belanda. Umurnya saya melihat itu umur 90-an itu betapa masih sehat orangnya. Ya sakit itu maklum ya namanya sudah tua, tapi secara kondisi dibanding dengan orang sekarang umur 90 itu kok gimana yang orang yang sekarang aja umur sekitar 50 aja 50 60 itu sudah apa ya kondisinya tidak sekuat orang yang umur 90 tadi. 90 masih seger buger, 80 90. Itu kalau saya tanya rahasianya apa? Rahasianya saat dulu itu memang ya olahraga ya. Orang-orang dulu kan orang-orang yang sering kelaparan, orang-orang yang serba kekurangan sehingga mereka itu giat sekali untuk bekerja demi sesuap nasi, tidak lebih ya. Artinya kalau untuk menghidupi keluarganya saja itu sangat kesulitan. Tetapi karena secara makanan, pertama, secara makanan itu lebih lebih netral, tidak kecampuran bahan kimia macam-macam. Yang merusak itu bahan-bahan kimia itu ya, atau bahan-bahan pengawet atau memang campuran-campuran yang tidak natural lagi. Sementara orang-orang terdahulu lebih relatif natural sehingga kondisi stamina tubuh itu di masa tuanya juga masih masih bagus. Ibarat ibarat sepeda ontel itu dulu orang-orang itu menyebutnya sebagai sepeda RRC itu. RRT itu termasuk
sepeda yang top pada zaman itu. Sehingga kondisi tubuh orang-orang tua yang sudah berumur 80-an ke atas, kondisinya masih bagus. Kalau sekarang nggak mumpuni ya, nggak mumpuni, beda. Karena pola makannya sudah berbeda. Dulu karena dijajah, dulu karena serba kekurangan, maka nasi, tela, dan urap-urapan itu menjadi makanan yang sangat favorit. Kalau sekarang kan tidak. Sudah terkena obat semua ya. Dan ini memang harus orang-orang terdahulu sering kangelan, jadi bekerja keras sehingga badannya itu masih tampak seger buger. Oke, itu dari tambahan saya untuk pertemuan kali ini. Dan terakhir, thank you, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.